Hasil drawing round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia benar-benar banyak terfokus pada grup C. Alih-alih melihat peta persaingan di grup A atau grup B, grup C memang dianggap sebagai grup paling sulit dan neraka. Hal itu lantaran keberadaan Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang seolah tak terpisahkan. Bayangin aja, di 2 edisi kualifikasi sebelumnya, ketika tim itu juga masuk grup yang sama. Dan sialnya, di edisi kali ini mereka ketemu lagi. Nah, apa sebagai Indonesia yang terhitung sebagai tim debutan malah ikutan nimbrung di persaingan 3 langganan Piala Dunia tersebut? Yap, meskipun Indonesia ini dianggap paling lemah, namun sekali lagi itu hanya di atas kertas. Bahkan media Italia, Gazzetta, yang awalnya menilai Indonesia hanya sebagai pelengkap, sedikit meralat pernyataan itu. Terlebih setelah pelatih Arab Saudi, yakni Roberto Mancini menegaskan kalau meskipun Indonesia ini rankingnya paling bontot, tapi secara kedalaman skuad, 80% skuad Garuda diisi pemain-pemain yang merumput di Eropa. Bahkan beberapa di antaranya merupakan pemain dengan jam terbang yang mumpuni. Belum lagi soal kabar PSSI yang akan terus menambah kekuatan, membuat Gazzetta merasa yakin kalau Indonesia akan memberikan sesuatu yang berbeda dibanding 2 wakil ASEAN lainnya di 2 edisi sebelumnya. Sebagai warga Indonesia, tentu saja kita berharap kalau timnas Indonesia bisa pergi ke Piala Dunia. Ya, bermain di Piala Dunia adalah impian bagi semua negara karena itu merupakan ajang tertinggi di dunia sepak bola. Dan bagi publik tanah air, mimpi itu kini semakin dekat apalagi setelah FIFA menambah kuota Asia menjadi 8,5. Namun tentu saja jika ingin tembus ke level dunia, Indonesia harus bisa melewati dinding tebal di level elit Asia. Dan sebagaimana makom kehidupan, jika kita ingin naik kelas, maka kita harus melewati ujian yang sangat berat. Kalau bisa melaluinya, maka kita bisa dinyatakan lulus. Tapi kalau tidak, berarti masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk bisa lulus di ujian selanjutnya. Yap, kembali soal peta kekuatan. Menurut media Italia Gazzetta, Indonesia ini hanya dianggap sebagai tim pelengkap di grup C. Hal itu mengacu pada ranking FIFA yang dimiliki Indonesia saat ini. Akan tetapi Gazzetta sendiri pada akhirnya menyadari kalau Indonesia sebenarnya nggak selemah itu. Di mana itu mengacu pada pendapat Roberto Mancini yang tetap menganggap Indonesia sebagai ancaman nyata yang secara tak terduga bisa jadi batu sandungan. Menurut Mancini, meskipun status Indonesia adalah tim terlemah dan ranking FIFA-nya paling bontot, tapi dari kedalaman skuad, nyatanya segala teori tadi hanya di atas kertas. Karena 80% skuad Garuda kini banyak diisi oleh pemain-pemain yang mentas di Eropa. Bahkan beberapa di antaranya adalah mereka yang berpengalaman main di liga-liga ternama Eropa. Tom Haye, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ragnar Oratmangun, Ceises, hingga Jordi Amat dianggap adalah pemain yang punya pengalaman itu. Belum lagi pemain muda yang dianggap Mancini layak main di Serie B seperti Justin Hubner, Nathan Chu, Marcelino, dan Ivar Jenner juga nggak bisa dianggap sepele. Dan menurut kabar terbaru, PSSI masih akan terus menambah pemain diaspora dengan kemampuan yang dinilai bisa memberikan add value bagi Indonesia. Oleh Romeni, Kevin Dix, Martin Pais, dan Tristan Goyer adalah 4 nama awal yang saat ini paling santer dan dekat untuk join membela Indonesia. Setelah sebelumnya pemain muda Jens Raven udah sah menjadi WNI. Nah, berkaca dari hal tersebut, wajar jika Gazzetta menilai kalau Indonesia sangat-sangat bisa memberikan penampilan berbeda dibandingkan Vietnam dan Thailand di 2 edisi sebelumnya yang babak belur.
Sementara itu mantan pelatih timnas Arab Saudi, Juan Ramon Lopez Caro, menilai kalau pertandingan Arab melawan Indonesia akan dipastikan ketat. Dan menurutnya dengan komposisi pemain yang ada saat ini, Indonesia dinilai punya barisan pemain bertahan yang kuat dan punya pemain cepat untuk melakukan counter. Maka dari itu ia berharap jika Mancini sebagai pelatih kelas dunia tak terjebak dalam setiap perangkap yang akan dibuat Indonesia, terutama saat main di laga away. Saya tahu bahwa tim yang akan mereka hadapi adalah tim kuat dengan lini pertahanan yang terorganisir dengan baik. Mancini punya banyak pilihan untuk melakukan serangan, baik secara personal dan tim. Karena pemainnya banyak yang memiliki skill tinggi. Karena itu saya berharap Mancini bisa membuat beberapa opsi penyerangan di laga nanti karena pastinya itu akan sangat menarik. Ucap mantan arsitek Real Madrid itu dilansir dari Al Jazeera. Ya, pada akhirnya Arab Saudi dan Indonesia dinilai akan jadi dua tim teratas untuk memperebutkan posisi 3 dan 4. Bukan berarti Bahrain dan China bisa disepelekan juga. Tapi jika Indonesia berhasil menambah 4-5 pemain baru, apalagi yang grade A, maka sejatinya peluang paling tidak memperebutkan tiket ke round 4 bisa lebih terbuka. Karena fair aja, meskipun kita udah nambah pemain yang levelnya grade A bagi timnas Indonesia, tetap aja ketika melawan Jepang ataupun Australia, realistisnya adalah minimal imbang. Ataupun kalau kalah nggak terbantai karena selisih gol itu penting juga. Tapi kalau melawan Arab Saudi yang di Piala Asia keteteran main 0-0 lawan Thailand, atau Bahrain yang secara kekuatan nggak jauh beda sama China yang lolos modal unggul head-to-head sama Thailand, harusnya peluang Indonesia di situ minimalnya sapu bersih laga kandang. Apakah itu bisa? Ya bisa-bisa aja. Dan peluangnya bisa naik jadi 60% kalau ya tadi ada penambahan pemain berlabel grade A untuk timnas Indonesia. Tapi kalau masih dengan skuad yang kurang lebih sama, tentu kita kembali ke persentase awal yakni 40%. Maka dari itu, kita pantau terus persiapan timnas dan semoga segera bisa menemukan kejelasan soal penambahan pemain grade A. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.